Selamat pagi Pak Arif dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan salah satu komponen dari human security yaitu health security. Di sini saya bersama teman-teman saya, Diana Bila, Brian Karu, Rizky Amirul, dan saya sendiri Rehan Paratila. Next. Jadi health security ini adalah kemudahan layanan kesehatan dan juga proteksi dari penyakit. Seperti yang kita ketahui bahwa inti dari keamanan insani adalah perlindungan terhadap kehidupan umat manusia dari ancaman kritis. Dalam hal ini juga termasuk penyakit dan disabilitas. Health security dan juga human security tidak dapat dipisahkan antara keduanya. Nah, isu-isu kesehatan juga tidak boleh hanya dilihat sebagai masalah medis saja, namun juga masalah keamanan manusianya. Terdapat beberapa ancaman yang ada di health security seperti perawatan kesehatan yang tidak memadai, penyakit baru dan berulang termasuk epidemik dan juga pandemik, gizi buruk dan juga lain hal. Kesehatan adalah hak fundamental setiap manusia dan meningkatkan kesehatan serta kualitas hidup adalah elemen penting dalam strategi untuk mengentaskan kemiskinan dan mendorong pembangunan. Bahkan, kesehatan adalah fokus utama dalam Millennium Development Goals atau MDGs. Next. Nah, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh health security yang akan saya jelaskan dalam slide ini. Yang pertama adalah peningkatan kesehatan di tengah krisis iklim. Di sini WHO menyatakan bahwa krisis iklim adalah krisis kesehatan, seperti polusi udara yang membunuh sekitar 7 juta orang setiap tahunnya. Perubahan iklim juga membuat peristiwa cuaca yang lebih ekstrim, memperburuk kekurangan gizi, hingga memicu penyebaran penyakit menular seperti malaria. Yang kedua adalah layanan kesehatan di tengah konflik dan krisis. Di sini WHO melihat bahwa di tahun 2019 banyak penyakit yang membutuhkan respon cepat di negara-negara dengan konflik berkepanjangan. Yang ketiga adalah perawatan kesehatan yang lebih adil. Adanya kesenjangan sosial dan ekonomi menghasilkan perbedaan besar dalam kualitas kesehatan masyarakat. Yang keempat adalah menghentikan penyakit menular. WHO memperkirakan pada tahun 2020 HIV, tuberkulosis, hepatitis, malaria, dan penyakit tropis yang diabaikan lain bisa membunuh sekitar 4 juta orang. Dan juga adanya virus COVID-19 yang sekarang masih belum hilang dan masih berusaha diatasi oleh beberapa negara di dunia. Yang selanjutnya adalah persiapan hadapi epidemi. WHO menyatakan bahwa setiap tahunnya dunia menghabiskan lebih banyak biaya dalam menanggapi wabah penyakit, bencana alam, dan darurat kesehatan lain ketimbang mempersiapkan dan mencegahnya. Yang berikutnya adalah berinvestasi kepada tenaga kesehatan. Kurangnya investasi dalam pendidikan dan pekerjaan tenaga kesehatan serta kualitas upah menyebabkan kurangnya tenaga kesehatan di seluruh dunia. Dunia ini membutuhkan sekitar 18 juta tenaga kesehatan tambahan di tahun 2030, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, termasuk 9 juta perawat dan bidan. Yang terakhir adalah menjaga keamanan remaja. Di sini lebih dari 1 juta remaja usia 10 sampai 19 tahun meninggal setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena kecelakaan, HIV, bunuh diri, infeksi saluran pernafasan, dan juga kekerasan. Maka dari itu tantangan-tantangan tersebutlah yang kemudian dicoba untuk dihadapi oleh health security. Next. Nah, selanjutnya adalah dari penjelasan sebelumnya, yaitu tantangan-tantangan terhadap keamanan kesehatan. Salah satu cara untuk mengatasi beberapa tantangan yang sebelumnya sudah dijelaskan adalah dengan membentuk suatu international law. Salah satu international law yang ditujukan untuk health security adalah IHR atau International Health Regulation. IHR ini pertama kali diadopsi oleh World Health Assembly
pada tahun 1969 dan mengalami beberapa kali revisi, yang terakhir itu pada tahun 2005. Revisi-revisi ini dilakukan untuk mencegah adanya suatu ancaman kesehatan yang baru yang berkemungkinan besar mempunyai kemampuan untuk menyebar secara cepat dan cross-border. Tujuan utama adanya ISR ini adalah untuk mencegah, melindungi, mengendalikan, dan memberikan tanggapan kesehatan masyarakat terhadap penyebaran penyakit internasional yang ditujukan kepada risiko kesehatan masyarakat, sehingga dapat menghindari gangguan yang tidak perlu dalam lalu lintas dan perdagangan internasional. Sekilas dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa ISR ini mungkin tampak sangat peduli dengan kebijakan kesehatan global dan hanya memperhatikan sedikit pada institusi perawatan kesehatan. Namun pada aslinya, ISR ini menyadari peran penting yang dimainkan oleh responden lokal dalam mendeteksi dan mengendalikan ancaman kesehatan yang akan muncul secara tiba-tiba. Sangat pentingnya dengan kerjasama antar negara untuk mempersiapkan keadaan darurat kesehatan masyarakat, karena bisa saja tanggapan di tingkat lokal itu lebih penting daripada di tingkat nasional. Keadaan darurat kesehatan masyarakat pada awalnya muncul sebagai kasus yang terisolasi atau sekumpulan kasus di tingkat lokal. Ini mungkin terdeteksi oleh pejabat kesehatan masyarakat setempat atau diidentifikasi di institusi perawatan kesehatan. Untuk melindungi secara efektif dari penyebaran ancaman yang cepat ini, pejabat kesehatan lokal harus mampu mendeteksi ancaman ini dan memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan untuk mengendalikan penyebarannya. Sehingga ISR ini memberikan rekomendasi-rekomendasi yang sangat relevan bagi pejabat kesehatan masyarakat dari institusi kesehatan tersebut. Dengan demikian, dengan adanya ISR ini diharapkan bagi seluruh negara yang mengadopsi international law ini mempunyai segala hal yang dapat mencegah suatu ancaman kesehatan yang dapat menyebar secara cepat, seperti infrastruktur yang memadai di tingkat lokal, entah dalam teknologi maupun sumber daya manusianya, mendapatkan segala informasi tentang potensi munculnya ancaman kesehatan yang baru, serta mempunyai kapasitas untuk menerapkan langkah-langkah pengendalian awal. Next. UN Secretary General Kofi Annan mengatakan bahwa di dalam kesehatan merupakan salah satu kunci dalam society. It is essential for economic growth, poverty reduction, and social justice. Kita hidup di dalam dunia yang pemisah antara health agenda dalam internasional dan nasional itu sudah tidak lagi ada. There is no dividing line between foreign and domestic infection. We know that poverty lies at the door of many ills, and that ill in health in turn has a devastating effect on the economic developing country. If we are going to break this vicious circle and ensure human security for all the world people, we'll have to make a major investment in public health in the developing world. Next. Nah, di sini pada misi dari kesehatan global adalah untuk mencegah dan mengobati ketidakamanan kesehatan yang tidak perlu. Sejak tahun 1930, 3 hubungan khusus muncul, yaitu kekerasan dan konflik, penyakit menular global, serta kemiskinan dan ketidakadilan. Dalam konflik dan kekerasan, jadi 3 hal ini dapat mengakibatkan illness, injury, disability, death, dan menjadi threat terhadap vital core kehidupan seperti livelihood, dignity, human survival, and flourishing. Dalam konflik dan kekerasan, penelitian terbaru semakin mengakui bahwa kekerasan dalam segala bentuk sebagai penentu utama kesehatan penduduk seringkali di dalam konflik menyebabkan terabainya public health. Hal ini menyebabkan health action melalui humanitarian assistance atau semacamnya akan bekerja sama dengan PBB, pemerintah yang berkepentingan, dan organisasi non-pemerintah untuk menciptakan ruang bagi tindak kesehatan yang efektif. Tindakan kesehatan juga terkadang digunakan sebagai alat diplomatik untuk negosiasi perdamaian seperti diadakannya ceasefire untuk memungkinkan petugas kesehatan mengimunisasi anak-anak yang ada di konflik. Di dalam penyakit menular global, 2 gen infeksius yang telah mempengaruhi pemikiran tentang hubungan antara keamanan manusia dan kesehatan global adalah bioterorisme, seperti contohnya anthrax attack, dan global pandemic, seperti sekarang ini COVID-19 atau dulu ada HIV AIDS pandemic yang menyebabkan region seperti Sub-Sahara
menjadi the greatest human security threat to our time, indeed in all of human history. Nah, di hubungan antara poverty, health, and insecurity diperlihatkan dalam publikasi Voice of the Poor yang dihasilkan oleh Bank Dunia untuk World Development Report tahun 2000, di mana karena jumlah orang miskin dunia yang sangat besar, insecurity yang mereka alami jauh melebihi penderitaan dan kematian baik yang disebabkan oleh konflik maupun epidemi. Voices of the Poor mengungkapkan bahwa masyarakat miskin tidak hanya takut akan kekerasan akibat kejahatan dan hilangnya upah pekerjaan, namun severe illness menjadi sumber kekhawatiran. Terlebih mengenai beban ekonomi yang ada, serta bagi kaum miskin, penyakit parah tidak hanya membuat keluarga kehilangan upah harian, tapi juga memberikan tekanan yang sangat besar pada aset keluarga, yang terbatas untuk membeli layanan kesehatan yang diperlukan. Next. Di dalam implikasi toward policy, pertama, recognize the new wars, emerging infection disease, and health linkages to poverty. Kita percaya bahwa telah ada new wars, emerging infection disease, dan hubungan antara kesehatan dan juga poverty. Terus yang kedua, new people center paradigm. Keamanan manusia dimulai dari perspektif yang berpusat terhadap orang yang menghasilkan serangkaian prioritas yang berbeda dari keamanan tradisional yang berpusat pada negara. Kebutuhan keamanan pun hal itu juga menjadi beda. Kontrol militer atas perbatasan negara tidak dapat berbuat banyak untuk melindungi orang dari ancaman kesehatan. Paradigma baru yang berpusat pada masyarakat dan implikasi kebijakan dan operasionalnya dapat melengkapi dan memperkuat keamanan negara untuk melindungi masyarakat di dunia yang tidak stabil dan saling berhubungan. Human security help to capture the depth and extended impact of health crisis. Karena epidemi, bencana penyakit itu dapat menimbulkan gangguan ekonomi, sosial, dan politik. Seperti kita lihat dari COVID-19 ini, banyak aspek yang juga turut menjadi korban atau loss dalam sebuah epidemi. Untuk itu, kebijakan dan tindakan kesehatan harus mengatasi keadaan darurat maupun krisis yang berkepanjangan. Human security capture the comprehensiveness of health sector. Para aktor kesehatan tidak bisa lagi bertindak sendiri tanpa memperhatikan banyak isu dan aktor lain yang terlibat. Pengendalian infeksi global tidak mungkin tanpa pengawasan, kontrol, dan tanggapan yang terkait dengan perdagangan internasional, migrasi, dan pergerakan. Ketidakamanan itu saling bergantung. Ketidakamanan orang lain mungkin akan segera menyebar ke ketidakamanan seseorang di dunia lain yang terlebih di dunia sekarang yang semakin terhubung. Oke, next. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai studi kasusnya, yaitu adalah Sweden Healthcare System. Nah, di Swedia ini, sistem healthcare-nya itu menggunakan sistem desentralisasi, di mana pemerintah pusat itu hanya membuat kebijakan dan beberapa peraturan mengenai healthcare system. Namun, pemerintah kota ataupun region itu yang bertanggung jawab secara langsung terhadap aktivitas healthcare system. Dan juga di sini lokal regional itu juga membiayai biaya penanggungan healthcare yang dibutuhkan oleh para warganya. Terus juga populasi di negara Swedia itu mayoritas lebih dari 50% warganya itu sudah berada di usia yang lansia. Kemudian juga patient safety and the quality of care. Di sini Swedia itu menggunakan beberapa aplikasi ataupun program untuk memperbaiki pelayanan kesehatan mereka dengan cara setiap pasien yang sudah melakukan kontrol healthcare, di situ setiap pasien bisa melakukan komplain ataupun melakukan review terhadap pelayanan yang didapatkannya. Terus setiap pasien juga mendapatkan jaminan, yaitu mereka mendapatkan jaminan akan mendapatkan spesialis care dalam waktu 90 hari, misalkan mereka itu harus melakukan operasi seperti tumor, kanker, dan sebagainya, itu dalam waktu 90 hari mereka pasti akan mendapatkannya. Dan sampai saat ini hampir jarang sekali terjadi kasus di mana warga Swedia itu tidak mendapatkan spesialis care dalam waktu 90 hari. Bahkan di sini juga
warganya itu yang berusia 21 tahun ke atas itu mendapatkan banyak bantuan kesehatan dari pemerintah lokal maupun pemerintah nasionalnya juga. Terus fun fact-nya itu di sini semua hampir semua healthcare service di Swedia itu ditanggulangi oleh biaya pajak. Oleh karena itu makanya banyak sekali warga Swedia itu tidak bermasalah dalam membayar pajak karena pajak yang mereka bayarkan itu akan kembali lagi kepada mereka sendiri. Dan melalui itu juga dapat diketahui bahwa kualitas kesehatan di Swedia juga mulai membaik sejak tahun 2005 dan perlahan Swedia juga masuk ke dalam top 3 negara dengan kualitas kesehatan terbaik. Oke, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.